wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kaida Azra Imani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara membuat media pembelajaran yang berjudul Parabola dalam Aksi, Pembuatan Alat Peraga dan Penelitian Gerak Parabola. Selain membuat alat peraga gerak parabola ini, saya juga membuat modul media pembelajaran dari alat peraga gerak parabola yang saya buat, di mana modul tersebut berisikan tujuan, alat dan bahan yang dibutuhkan, teori, prosedur pembuatan alat peraga, prosedur pengambilan data, tabel pengamatan, dan juga kesimpulan. Adapun tujuan dari pembuatan alat peraga gerak parabola yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja gerak parabola, yang kedua, untuk menganalisa pengaruh sudut elevasi terhadap jarak jangkauan maksimum, dan yang terakhir untuk menentukan kecepatan awal. Sebelum kita ke video tata cara pembuatan alat peraga gerak parabola, berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada penyedot timah. Lalu yang kedua ada kayu jenis ringan ukuran 2x2 cm. Yang ketiga ada lem. Yang keempat yaitu kabel tis. Yang kelima ada busur derajat, di mana busur derajat yang kita gunakan yaitu hanya dari 0 sampai 90 derajat saja. Yang keenam yaitu ada baut, mur, dan juga ring. Yang ketujuh ada penggaris, di mana penggaris ini nantinya akan kita lubangi di bagian tengah untuk memudahkan kita dalam mengatur sudut. Selanjutnya, yang kedelapan ada meteran. Selanjutnya, yang kesembilan ada gergaji. Yang kesepuluh ada cutter. Yang kesebelas ada spidol yang berguna untuk memudahkan kita dalam memotong kayu yang sudah diukur. Spidol ini bisa diganti dengan menggunakan pulpen ataupun pensil. Selanjutnya yang ke-12 ada bor. Selanjutnya yang ke-13 ada amplas kayu. Yang terakhir ada biji karet, di mana biji karet ini yang saya gunakan sebagai objek yang nantinya akan dilempar. Biji karet ini bisa diganti dengan kelereng ataupun benda lainnya. Pertama-tama kita memotong kayu sepanjang 19 cm sebanyak 1 buah. Lalu kita memotong kayu sepanjang 21 cm sebanyak 2 buah. Lalu kita memotong kayu sepanjang 2 cm sebanyak 2 buah. Lalu setelah itu kita menandai tiap bagian yang akan dilubangi untuk memasukkan mur dan mengukur bagian kayu yang akan dilubangi. Lalu setelah itu kita lubangi bagian kayu yang sudah kita tandai dengan menggunakan bor listrik. Lalu setelah kita melubangi dengan bor listrik, kita potong 1/4 bagian kayu yang panjangnya 19 cm, lalu kita amplas menggunakan amplas kayu untuk memudahkan nanti dalam mengatur sudut. Lalu setelah itu kita warnai kayu dengan menggunakan pilok. Untuk warnanya bebas. Lalu setelah itu kita menempelkan penyedot timah ke potongan kayu ukuran 19 cm dengan menggunakan lem. Lalu nanti kita rekatkan dengan menggunakan kabel tis. Lalu setelah itu kita menempelkan busur derajat dengan menggunakan lem pada bagian kayu yang ukurannya 21 cm.
Lalu setelah itu kita menyusun bagian inti pada alat gerak parabola. Jadi kita tinggal masukin aja ini ringnya. Baik, bagian utama dari alat peraga gerak parabola sudah jadi. Lalu setelah itu kita memasang pengatur sudut supaya memudahkan kita dalam mengatur sudut. Nah, untuk pengatur sudut di sini penggaris harus tengahnya ini kita lubangi sepanjang ini supaya nanti memudahkan kita dalam mengatur sudut. Jadi caranya ini dalam sini. Baik, seperti inilah alat peraga gerak parabola. Lalu di sini ada busur untuk kita menentukan sudutnya. Lalu setelah itu di sisi sebelah sini ada untuk kita mengencangkan posisinya. Jadi kalau kita ingin mengatur sebelum kita mengatur sudutnya, kita kendurkan dulu murnya, lalu kita bisa mengatur sudutnya seperti ini. Lalu setelah itu kalau kita sudah menentukan sudut yang mau kita ambil datanya, kita bisa mengencangkan kembali supaya sudut yang mau kita pakai ini alatnya tidak berubah-ubah seperti ini. Untuk proses pengambilan datanya, kita siapkan meteran dan juga alat utama peraga gerak parabolanya ini. Lalu pertama-tama kita atur sudutnya terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan sudut ini itu divariasikan. Di sini saya akan mengatur sudut pada 30 derajat. Kita longgarkan dulu pengatur sudutnya. Setelah itu kita atur sudutnya pada titik 30 derajat. Lalu setelah itu kita kencangkan lagi bagian pengatur sudutnya supaya data yang diambil ini lebih akurat. Nah, kalau sudah, kita posisikan kembali alatnya.
Lalu kita aktifkan pelontarnya ini. Setelah itu kita taruh objeknya di atas pelontarnya. Lalu kita posisikan objeknya ini harus sejajar dengan titik nol yang ada pada meteran. Nah, kalau sudah, pada proses ini sambil kita mengaktifkan pelontarnya ini, disarankan untuk merekam pada bagian sisi ujungnya untuk nantinya dilihat objeknya ini jatuh ke jarak berapa, seperti itu. Saya akan mulai aktifkan. Begitulah tata cara pembuatan alat peraga gerak parabola beserta tata cara pengambilan datanya. Alat peraga ini tidak hanya dijadikan sebagai alat peraga, tapi juga bisa dijadikan sebagai alat praktikum di sekolah. Semoga video ini bermanfaat dan memudahkan kalian dalam memahami konsep gerak parabola dalam fisika. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pembuatan dalam video ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.